Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan masuk sesi analisa saham 50-an ya. Ini request dari saham dari subscriber ya, untuk bahas WinR ya, karena lagi berada di support terkuatnya di 50. Nah, kita akan coba bahas ya. Kita akan cek dulu WinR ya. Kita lihat dulu untuk WinR ini masih di support terkuatnya dengan over sekitar 388. Nah, kita akan cek ini barangnya siapa. Ini untuk transaksi hari ini masih didominasi oleh XC ya, Sobat Cuan. Nah, ini. Nah, untuk hitsnya kita cek hitsnya ini untuk daily ya. Hitsnya ini transaksi harian ini udah ada transaksi tiap hari ya. Nah, nanti perlu dicek sih ini siapa yang ngumpulin. Nah, kita akan coba cek ya. WinR ya, WinR kita cek untuk bulan sebelumnya ya, dari Oktober siapa yang ngumpulin barang. Yang jelas XC yang jualan ya. XC nggak ada di sini, malah di sini ya. Tapi kalau kita lihat di sini ZP ya, untuk 3 bulan ini belum gitu banyak ya, malah baru 11.000 ya. Untuk 1 bulan ini masih belum banyak ya, masih aja XC masih muncul ya. Belum begitu banyak guys untuk selama sebulan ini ya. Nah, kita akan cek untuk time ordernya ini apakah ada yang ganjel ya untuk awal. Kalau kita lihat untuk jam 9 ini masih ini ya, range-nya nggak begitu besar ya. Ini 88.000, 28 ya, 28.000. Ini 7.000, 8.000 sebenarnya nggak begitu gede ya di sini ya, nggak langsung dikunci gede, biasanya 50.000 atau berapa gitu ya. Nah, di awal perdagangan nggak ya, memang banyak retail yang pengen mau keluar sepertinya ya, soalnya seperti itu. Nah, kalau ketemu emiten seperti ini ya, cara terbaiknya kita lihat dulu fundamentalnya guys ya. Nah, ada masalahnya enggak? Biasanya ada problem di kinerjanya biasanya. Nah, nanti kalau kinerja membaik biasanya akan turun, contohnya kayak emiten Cars ya. Nah, seperti itu. Kita akan coba cek untuk fundamentalnya. Ini udah tak siapin untuk laporan keuangan. Ini kuartal ketiga, ini kuartal ke-1. Nah, kita akan cek ya, sebenarnya ada masalah nggak di laporan keuangannya tuh. Ini untuk WinR ya, ini per tanggal 30 September, jadi ini kuartal ketiga, ini 30 Juni yaitu kuartal kedua. Nih untuk asetnya dia sekitar 421 miliar untuk asetnya. Nah, ini kita bandingkan secara kuartal masih sama ya, stuck ya di 421 ini sama ya. Nah, tapi naik ya, secara ini naik, ini 439 juta ya, ini naik ke 800 juta, jadi naik 400 juta ya. Nah, kalau kita bandingkan secara year to year ya, ini naik ya sebenarnya ya, dari 263 naik ke 421 ya untuk asetnya. Nah, kita lihat dulu liabilitasnya. Nah, jangan-jangan aset naik, liabilitas juga naik. Nah, untuk liabilitasnya ini sekitar 92 miliar ya. Nah, ini sekitar 20% ya, sekitar 20% ya. Sekitar 20% nya ya untuk liabilitasnya, sebenarnya masih amannya. Cuma yang jadi problem apakah ini labanya min ya. Kita lihat nanti ya apakah labanya min. Nah, untuk asetnya masih aman guys ya, masih oke. Liabilitasnya juga masih tercover dengan aset ya. Jadi equity-nya masih ada nih. Ekuitasnya masih sekitar 323 ya, ini untuk kuartal kedua. Kuartal ketiganya ekuitasnya sekitar 429. Jadi naik ya, naik sekitar 6 miliaran ya untuk ekuitasnya. Nah, untuk pendapatan, untuk pendapatannya ini sebenarnya masih bukan hasil ya. Ini sekitar 6 miliar guys ya. Pendapatan sekitar 6 miliar. 6,4 miliar dengan EPS 1,2. Kalau memang kalau kita bandingkan secara
year to year memang turun ya. Kalau sebelumnya ini 151 turun ke 1,27 ya. Nah, seperti ini. Kemungkinan ini kan ini baru IPO kayaknya ya, nggak tahu IPO-nya kapan ya. Nah, kita cek yang per kuartal sebelumnya, di kuartal 2 sebenarnya naiknya berapa. Nah, kuartal kedua tuh sebenarnya cuma bukan laba sekitar 728 ya. Sebenarnya ini naik sangat signifikan ya, dari 728 naik ke 6,4 miliar ya. Jadi naik signifikan guys, bahkan naik hampir 500% ya. Ini kenaikan dari labanya ya. Nah, cuma kalau kita bandingkan secara year to year ini memang turun ya, dari 107 turun ke 6 miliar kan sangat jauh sekali kan untuk penurunannya ya. Nah, kita lihat ya untuk cash flow-nya, apakah ada problem di cash flow. Nah, untuk cash flow-nya memang ini ada problem guys ya. Ini sekitar min 46 miliar ya untuk cash flow-nya ya. Jadi cash flow operasionalnya min sekitar 46. Kalau kita bandingkan secara sebelumnya tuh 67, sebenarnya ada penurunannya, ada penurunan dari 67 turun ke 46 ya. Nah, ini untuk cash flow-nya. Kita lihat ya di sini berapa ya untuk cash flow operasional, sekitar 53. Sebenarnya turun juga ya. Dari min 53 turun ke 46 ya. Nah, oke, untuk pendapatan sebenarnya emiten ini masih bukan hasil ya. Nah, bukan hasil. Bahkan kalau kita bandingkan secara per kuartal aja ini naik signifikan ya. Dari kuartal 2 ke 3 itu naik signifikan. Bahkan 500% tadi ya untuk kenaikan, dari 700 juta naik ke 6,4 kan hampir 500, udah 500 lebih persen guys ya. Nah, ini seperti itu guys ya. Cuma yang problemnya di cash flow-nya memang minus ya, 46 ya. Nah, kalau kita bandingkan secara per kuartal ini udah ada perbaikan ya, dari sebelumnya 54 ya. 54 atau berapa tadi sekitar 53 sih guys. 53 min 53 udah turun ke 46 ya. Sebenarnya ada perbaikan, cuma ini masih min ya. Nah, untuk pendapatan juga naik ya. Nah, secara per kuartal nanti tinggal kita lihat di kuartal keempat seperti apa ya ini emiten ya. Nah, saat ini masih bertahan di support terkuatnya ya di 50. Nah, jadi teman silahkan nanti cek ya di kuartal keempat apakah nanti ada semakin membaik. Nah, kalau semakin membaik ya ada potensi penurunan. Dan cek aja gini ya, rutin aja cek ini hitsnya ini ya. Akan kelihatan guys di sini hitsnya. Ketika nanti volumenya udah mulai gede, artinya itu udah ada akum ya. Sebenarnya juga bisa aja dicek ya di sini. Di win sini malah nggak kelihatan broker ini ya, broker untuk broker ini ya, broker bandar ya. Memang ada ZP ini ya, ZP ini, tapi masih ada XC ya. Nah, malah yang di WinR itu memang ada ya. WinR itu lebih volatile ya. Untuk WinR-nya ini udah lebih volatile, dan ini di sini udah MQ udah masuk ya. Average-nya 6 ini ya. Nah, ini untuk dari ini ya, dari bulan November. Nah, kita lihat untuk Oktober ya. Cek aja ini masih MQ juga ya. Average-nya 6. Nah, WinR kita cek ya WinR-nya. Jadi lebih volatile yang Win-nya ya. Ini masih tetap sini ya. Nah, ini kalau nilainya 1 lebih sikat aja guys ya. Karena naik kedua udah baker ya, tapi nggak sepertinya akan susah ya naik ke 1 ya. Oke, kurang lebih seperti itu guys ya untuk analisanya ya. Jangan lupa untuk cek kembali ya. Cek kembali untuk untuk laporan keuangan dan lain-lainnya. Mungkin nanti saya ada kesalahan dalam penyampaian ya, bisa diingatkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih semua telah menonton video ini. Kalau ada request silakan ya ditulis saja, nanti tak bikinin videonya kalau saya bisa ya. Kalau saya bisa saya tak bikinin ya. Kalau tidak bisa ya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan ya silakan aja ditanyakan ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.